Burung apa yang suka nolak? Burung yang suka nolak. Burung gak. Lu gimana sih anak ustadz kok kelakuannya gini gitu kan? Cek saya teh pernah bilang dakwah itu nggak melulu di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya sehat ya? Mudah-mudahan yang di sana semuanya sehat ya, sehat selalu, diberikan kemudahan rezekinya. Alhamdulillah saya sekarang kedatangan seorang teman lagi ya, yang dimana saya temenan sama abang ini udah lama banget ya, 5 tahunan lah ya, sekitar sama-sama tahu lah tentang latar belakang masing-masing kayak gitu. Namanya dulu deh, namanya siapa? Aan Jamil. Aan Jamil, dari mana? Bogor. Bogor. Sama kita orang Bogor. Iya. Iya Satu dong. kawasan. Orang Bogor, satu kawasan. Gini An, konten ini ya, ini mencoba menjadi wadah bagi teman-teman ya, bagi semualah, bagi anak-anak yang ingin berkeluh kesah kepada orang tuanya ya, yang selama ini sebenarnya keinginannya itu belum pernah disampaikan ke orang tuanya. Kayak gitu. Anda mau tanya dulu nih, Aan deket gak sama orang tua sebenarnya? Dibilang deket, nggak terlalu deket banget kayak orang-orang. Kayaknya agak jauh banget sih. Agak jauh ya? Iya. Ya nggak apa-apa. Kedekatannya kurang. Terus nggak deketnya itu sebenarnya karena apa? Sebab mungkin ada rasa canggung, jadi Ada rasa canggung. segan dan apapun itu, jadi bingung untuk cara mendekati. Oke. Kalau orang tua boleh tahu kira-kira orang tua ini pekerjaannya apa deh? Ini deh lah, sebagai apalah? Bisa dibilang mungkin apa ya? Apa? Pengajar gitulah. Pengajar. Masyarakat apa sih Oh, maksudnya? tokoh. Masyarakat mungkin ya, bisa Oh, dibilang tokoh gitu. masyarakat gitu. Wah, mantap ya. Masya Allah sekali. Dengan sosok orang tua sebagai tokoh masyarakat di lingkungan ya, Ani ngerasa terbebani dengan hal itu, apa bangga, apa gimana lah? Sangat terbebani dengan label tokoh masyarakat itu bagi Oh, anak pribadi. Jadi ya nantilah diceritain. Oke, gitu bagus ya. Oke, kalau gitu kita salaman dulu ya. Ya ini buat tanda kalau maksudnya deal lah untuk An mau cerita di konten ini. Oke. Gitu ya. Terus nanti kalau misalkan saya bilang selamat datang di CHA, Curhatan Hati Anak. Nanti tangannya begini. Oke, siap. Ngadu kamera bareng-bareng Oke, gitu ya. oke. Bisa ya? Bisa. Oke, aman ya. Selamat datang di CHA, Curhatan Hati Anak. Oke, selamat datang Aan Jamil, tepuk tangan dulu buat Aan Jamil. Oke, siapa nih ya? Yuk. Oke, pertanyaan pertama. Seberapa nggak deketnya Aan sama orang tua? Bisa hampir ya sekitaran kurang lebih 60% lah gue gak deket gitu. Nggak deket sama orang tua? Nggak deket. Gak deket bukan berarti gue jauh gitu ya. Iya. Gak deket karena gak bisa mengakrabkan. Akrab gitu, akrab banget tuh gak bisa. Gimana coba? Gimana sih sampai dibilang nggak deket tuh gimana sih? Kadang untuk nyapa, untuk ngobrol pun harus dimulai dulu dari orang tua. Oh. Gue gak bisa duluan gitu. Oke, paham. Bisa duluan kalau misalkan ada hal-hal lain minta SPP. Oke. Itu hal urgent. Ya, iya, boleh. Jadi ibarat kalau ada kemauan baru kita berani untuk ngomong gitu ya. Gitu. Kalau misalkan ya sekedar basa-basi atau ingin memulai percakapan yang serius, kayaknya nggak berani gitu Nggak ya. berani. Nah, gue lebih berani ngobrol sama orang tua orang lain. Oh,
jadi lebih ngerasa bisa ngobrol itu sama orang tua orang lain. Orang lain Oke. gitu. Tapi kalau sama orang tua sendiri kok gak bisa ya? Kenapa ya gitu? Oke. Tapi pertanyaannya nih, kenapa Aan bisa nggak deket? Kenapa ya? Mungkin karena tidak bisa menyalahkan juga ya. Iya. Karena orang tua emang udah semakin sepuh gitu kan. Oke. Jadi untuk bisa ngobrol lebih deket pun kayak kurang aja, gak bisa gitu. Oke. Gak bisa aja. Jadi gimana harus memulainya gitu. Padahal ke orang tua lain bisa ya? gitu. Oh, Kenapa iya. tuh? Gak tahu tuh kenapa. Oke, dari data yang Ane dapat, Heeh. Aan ini seorang anak dari tokoh masyarakat lah ya. Oh. Waduh, berat nih. Bener ya? Ya, Oke. iya dah. Oke, dengan label tersebut, menurut saya pribadi, justru menjadi tanggung jawab besar bagi seorang anak ya untuk bisa menjaga nama baik orang tua. Betul. Ya, Aan ngerasa terbebani dengan hal itu? Sangat terbebani. Apa alasannya terbebani? Karena terbebaninya ketika gue melakukan keburukan, Ah, imbasnya ke orang tua. Oke, Dan melakukan kebaikan, ya pasti imbasnya ke orang tua juga. oke. Jadi apapun kebaikan dan keburukan pasti ya ke orang tua gitu, bukan ke gua gitu. Padahal Oke. gue yang melakukan kebaikan tersebut. Lu gimana sih anak ustad kok kelakuannya gini gitu kan. Ih, itu mah anak ustad tuh baik gitu. Jadi yang berperannya itu orang tua, Terus. bukan diri sendiri gitu. Oke. Gitu sih. Orang tua ini kan tokoh masyarakat ya. Mm. Pak Aan tuh pernah ngerasa terbebani dengan keinginan orang tua gak? Mungkin ya, yang sepengetahuan saya pribadi, kalau orang tuanya itu apa, pasti pengen anaknya itu jadi apa. Iya. Ya, atau intinya anaknya itu, orang tua itu pengen anaknya itu melanjutkan apa yang telah dilakukan orang tuanya. Iya. Pernah kayak gitu? Pernah. Itu semenjak lulus pesantren. Pesantren. Oh, jadi sebenarnya Aan ini emang dari dulunya juga dari orang tua itu emang diarahkan untuk jadi ustadz gitu ya. Iya. Jadi tokoh masyarakat, meneruskan usaha inilah perjuangan orang dari tua. orang tua, begitu ya. Begitu, benar. Tapi Aan menjalani itu semua gimana? Pertama kan Aan pribadi awal dulu pas sekolah emang suka kayak pidato-pidato gitu kan. Oke. Ya disuruh bisalah untuk melanjutkan apa sih namanya perjuangan kayak dakwah dakwah di masyarakat. Harus seperti itu, harus bisa seperti itu. Dan dimasukkan pesantren. Setelah lulus juga gimana caranya Aan pribadi harus bisa dakwah di masyarakat gitu. Pokoknya masuk kuliah pun itu karena rekomendasi ustadz, rekomendasi temennya gitu kan, ada tuh. Pokoknya harus bisa kayak gini, harus selalu dibanding-bandingkan. Dan itu sih harus bisa untuk melanjutkan orang tua. Dan itu Aan merasa terbebani dengan hal itu ya. Oke, sekarang sebenarnya Aan ini pernah protes gak sama orang tua dengan, kan Aan tadi bilang ngerasa terbebani. Aan pernah bilang gak ke orang tua? Pernah bilang. Gimana bilangnya? Pertama emang nggak apa ya, kalau sekarang kan jadi freelance videographer dan gitu kan. Awal-awal nggak ngerti itu apa sih, itu pekerjaan apa sih gitu kan. Kok di laptop terus atau apa terus. Nah, An bisa gak kata orang tua, cok ngulik lah, intinya ngulik ceramah gitu-gitu atau intinya supaya bisa okos ustadz iya gitu kan. Cek saya teh pernah bilang dakwah itu nggak melulu di mimbar. Ngeri. Ya, terus dakwah itu ya setiap hari juga kita harus dakwah gitu. Harus mengajak kebaikan gitu kan. Terus pernah juga
ngedebat juga, ngedebat orang tua itu hal yang nggak baik sih. Ngedebat pokoknya ngedebat lupa hal apa gitu, ngedebat. Ternyata ujung-ujungnya ngomong kita diomongan teh malah ngelawan gitu. Oh, gitu padahal bukan ngelawan, cuman pengen ini pengen ngasih tahu lah isi hati gitu lah. Isi hati. Ternyata orang tua itu bukan untuk didebat, untuk didengar nasihat. Sih. Ternyata aduh, gak bisa ngedebat orang tua. Benar. Ada gak keinginan Aan yang Aan inginkan ya, yang sangat Aan inginkan, tapi dipatahkan oleh orang tua? Ada. Apa? Ketika anak yang ini pengen menjalur ke usaha apa gitu kan, pengen usaha lah, tapi malah dipatahkan dengan alasan jangan gituan, jangan usaha gitulah. Itulah intinya lah, hal-hal emang bikin sakit sih. Pengen gitu usaha apa gitu kan, tapi gak boleh atau apa. Mungkin itu cara pengen yang terbaik lah untuk anak. Jangan kayak gitu maksudnya. Padahal usaha itu baik, cuman jangan dulu untuk sekarang gitu, nanti aja gitu. Sebenarnya niatnya baik lah ya, niatnya baik. Cuman kita ngerasa terpatahkan aja semangat kita waktu itu gitu lah ya. Nah, keinginan itu kan berarti udah tersampaikan ya. Misalnya keinginan yang terpatahkan itu pernah disampaikan. Nah, kalau untuk masalah pidato dakwah itu hanya cuman konseptual. Hanya bisa ternyata pidato tuh harus kayak gini. Pidato harus kayak gini, kayak gini. Padahal ilmunya belum ada gitu untuk hal untuk menyampaikan. Tapi untuk teknik cuman bisa tahu teknik pidato seperti ini, tapi orang tua menganggap udah bisa pidato udah paham nih, padahal ilmunya udah ini, padahal cuman tekniknya aja kan beda kan. Cuman gitu doang. Jadi menganggap harus bisa dakwah di mimbar. Jadi kalau Aan tuh pengennya mungkin kakak-kakaan udah jalurnya masing-masing lah. Ada yang jalur dakwah, ada yang emang udah ada tuh satu orang doang, ada jalur ini. Nah, Aan pengen apalagi di zaman sekarang nih, pengen di dunia digital, di dunia 4.0 kan? 4.0 Jadi ngebantu dari masalah hal-hal digital gitu. Karena kakak-kakaan kurang nggak paham dalam hal itu. Jadi Aan pengen ngebantu hal dari situnya. Jadi intinya tadi yang Aan bilang dakwah itu nggak cuma di mimbar. Mungkin Aan berdakwah dari dunia digital. Tapi orang itu belum paham itu gitu. Nah, Aan kan ngerasa diri Aan nggak deket ya sama orang tua. Pernah nggak Aan ngucapin kasih sayang ke orang tua? Nggak pernah. Karena mana? Oke. Ya benar. Nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah. Apalagi hari ibu. Masih hari ibu. Saking nggak deketnya ya? Saking Canggung banget ya. Kalau gitu gini, terakhir ya, saya pengen Aan nulisin sesuatu ya, buat orang tua Aan ya. Beberapa kata boleh, gitu ya, bisa ya. Apa aja? Ini mau soal rasa ingin diucapkan atau keluh kesah juga boleh, atau rasa yang ingin dulu diucapkan tapi nggak kesampaian dan sekarang pengen ditulis di situ boleh. Gitu, oke? Sip. Boleh ditulis ya. Gitu. Oke, udah ya. Dihitung sampai 3 nanti ditunjukin ke kamera ya. Siap ya. 1, 2, 3. Bapak, Umi, jangan dulu pergi. Aan masih berjuang di sini. Oke, terima kasih Aan. Mantap. Terakhir ya. Tadi pertanyaannya agak serius sedikit lah ya. Terakhir nih, boleh dong satu jokes deh atau tebakan boleh deh.
Tebakan ya? Boleh tebakan, boleh jokes juga apa? Terserah. Boleh. Burung apa yang suka nolak? Burung yang suka nolak. Burung merpati. Bukan. Oke, nggak tahu. Burung gak. Oke, terima kasih Ahan.